eh, bisa jadi bisa cari celahnya ya. Nah, memang inilah syariat kita bahwa tidak ada tempat ya untuk lari daripada sholat ya, khususnya sholat jamaah ya. Maka ini pelajaran yang besar sekali bagi kita khususnya laki-laki ya, bahwa betapa sholat berjamaah itu sangat penting ya. Sampai dalam keadaan perang pun tetap disyariatkan sholat berjamaah ya. Jadi kita bayangkan bagaimana apa namanya pikiran ya orang-orang yang sehat jasmani rohani, tidak ada hajatan, tidak ada uzur, ya tidak ada, malas saja. Kemudian azan berkumandang, didengar oleh telinga kanan, keluar dari telinga kiri, nah kan itu apa namanya? Kalau mereka membaca kisah ini bagaimana itu? Ya. Jadi Rasulullah SAW meskipun dalam keadaan perang itu beliau tetap sholat jamaah. Ini salah satu dalil yang diambil oleh para ulama bahwa sholat jamaah itu hukumnya wajib ya, selama dia tidak ada uzurnya ya, ada di kampung sehat ya, itu bisa jadi sholat di rumah itu bisa nggak sah itu ya, laki-laki ya, laki-laki. Kalau perempuan kan tidak. Nah ini pada kesempatan sebelumnya kita sudah menyaksikan video yang berkaitan dengan sholat khauf tapi dalam posisi di mana musuh tidak dalam arah kiblat. Jadi kita di dalam kita, jadi apa di sampingnya, apa di belakangnya, ya intinya bahwa waktu itu musuh tidak dalam posisi arah kiblat. Nah sekarang ini kita lihat contohnya posisi dalam arah kiblat. Ini salah satu caranya. Ini salah satu caranya. Kita lihat ya salat khauf ya, posisi ketika musuh ya searah dengan kiblat. Nah, kita lihat. Ya, jadi ini salah satu contoh Bapak Ibu
salah satu cara ya dalam menghadap kiblat ya. Di sini tadi ada sedikit celah ya. Ketika imamnya bersama shaf yang kedua tadi sedang duduk, nah itu kan tidak ada yang jaga ya. Itu salah satu caranya. Atau bisa saja nanti seumpamanya yang shaf yang pertama ini tadi, yang kedua ini tadi, ketika dia shaf yang pertama masih berdiri, dia menyelesaikan aja sebetulnya. Itu bisa. Jadi tidak ada celah ya, tidak ada celah. Tadi ini ada celahnya tadi ketika masing-masing menunggu masing-masing bersama imam, itu kan sudah celah itu sebetulnya. Nah, ini salah satu cara ya. Bisa juga cara yang lain, yang ketika tadi imamnya sedang berdiri nunggu, ini yang di belakang ini menyelesaikan sudah sampai selesai. Nah, kemudian dia jaga, kemudian yang depannya ditunggu oleh imamnya. Intinya bahwa kata para ulama, semua cara yang pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW itu semuanya sah untuk dilakukan sholat khauf ya, sholat dalam keadaan perang ya. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa sholat jamaah ini sangat penting, sampai dalam kondisi perang pun tetap disyariatkan ya. Karena inilah umat Islam bersaudara, maka semua hal yang berkaitan dengan jamaah itu selalu dikerjakan secara berjamaah. Selanjutnya kita kembali kepada hadis ya. Bentar. Mana tadi? Adil screen. Oh ini basic. Oh ini. Ya. Kita kembali ke sini ya. Jadi sekali lagi masyru'iyat salatul khauf ya, faedah dari hadis yang pernah kita bahas sebelumnya. Kita lanjutkan ya. Disyariatkan ya salat khauf dengan semua cara yang ada di dalam hadis ya. Para ulama ada menyebut sampai 4 sampai 5 kali cara itu. Baik itu yang berhadapan dengan musuh langsung dengan kiblat, atau yang musuh sedang berada di lain arah kiblat itu ya. Kemudian faedah wujubul muhafadzah ala shalah fi waqtiha. Ya, diwajibkan memelihara salat itu dikerjakan pada waktunya. Kemudian wujub ittikhadul hadar minal a'da bi kulli wasilah. Wajib hukumnya untuk selalu was-was terhadap musuh ya, dalam semua macam cara. Ya, li'annahum yatarabbasuna bil muslimin ad-dawa'ir. Karena biasanya musuh itu mencari kesempatan ya, saat mencapai kapan umat Islam itu dalam keadaan lengah, kemudian mereka menyerang ya. Kemudian faedah lagi bahwa al-harakah min ghairi jinsis salat yajuz ya, lima status salawat, gerakan-gerakan yang sederhana, gerakan-gerakan yang ringan ya, di luar daripada gerakan sholat itu tidak membatalkan sholat selama demi kemaslahatan sholat itu ya. Nah, jadi kita tahu tadi bahwa ada gerakan ya, soft ya, apa itu soft pertama, apakah itu soft yang kedua ya, ketika ingin menyesuaikan dengan soft imam dan sebagainya, itu kan ada gerakan yang di luar gerakan sholat. Nah itu tidak membatalkan ya, karena itu kan untuk maslahat sholat juga. Kemudian faedah juga bahwa wujub irhab al adu, wajib hukumnya bagi umat Islam itu untuk memberikan suatu untuk menakut-nakuti musuh ya, dalam segala hal ya. Ini dalam keadaan kondisi perang itu. Ya. Kemudian faedah Bapak Ibu ya, jika perang terus berkecamuk ya, tidak ada hentinya itu umpamanya. Jadi 1 kali 24 jam ya. Semua perang itu berkecamuk siang malam ya.
tidak ada waktu luang sama sekali ya. Ini kata para ulama memang yang pertama dicari celah, bisa dijamak, bisa dikosor ya, maaf dijamak kalau memang tempatnya jauh ya, dikosor ya. Kemudian jika tidak ada kesempatan karena berkecamuk ya, kata para ulama ya sesuai dengan keadaannya orang sholat itu. Jadi semampunya sudah ya, semampunya fattaqullaha mastata'tum ya. Kalau sudah berkecamuk satu sama lain yang apalagi sudah kondisi sudah sangat berkecamuk begitu dan tidak ada jeda ya, ya sudah mereka sholat sesuai dengan keadaannya, nafsi-nafsi ya, semua sholat dalam keadaan sendiri-sendiri ya begitu ya. Kalau yang pernah terjadi di zamannya perang Ahzab itu ya, ini sebagian ulama ada yang melihat bahwa sampai selesainya sholat katanya, jadi di qadha sampai selesainya sholat, karena dalam perang Ahzab itu kalau tidak salah, dalam perang Ahzab kaum muslim itu memang tidak ada kesempatan sama sekali untuk jeda kaum muslim itu, sehingga Rasulullah itu sampai meninggalkan sholat maghrib asar ya kalau tidak salah itu, zuhur atau asar itu beliau kerjakannya waktu maghrib. Itu di dalam riwayat yang sahih ya, dalam perang Ahzab, karena waktu itu memang musuh mengintai di Madinah ya, di sekitar Madinah itu 24 jam, sehingga sampai-sampai Rasulullah itu tidak sempat sholat asar itu, sehingga beliau menundanya sampai sholat maghrib. Nah, ini ada di sebagian ulama mengatakan bahwa kejadian ini sebelum terjadi diturunkannya syariat sholat khauf. Ya, tapi ada yang mengatakan itu tetap berlaku hadisnya ya, ketika kondisi tidak bisa memungkinkan gitu katanya. Jadi sholat khauf itu ketika menjaga-jaga, tapi kalau sudah berkecamuk begitu dahsyatnya tidak bisa ada kesempatan, maka sebagian ulama mengatakan itu bisa ditunda di lain waktu, umpamanya asar diarahkan ke maghrib ya. Allahu a'lam ini. Jadi para ulama ada yang berpendapat seperti itu dengan mengambil dalil dari kejadian serang perang Ahzab ya. Kita tahu perang Ahzab Bapak Ibu dalam sejarah di mana umat Islam dikepung oleh 10.000 tentara musyrikin dan juga Yahudi dan juga kabilah-kabilah yang bersekongkol yang ikut bergabung ya, istilahnya tentara sekutu lah begitu istilahnya, 10.000 pasukan itu di bawah komando Abu Sufyan waktu itu pada tahun kelima Hijriah. Sampai-sampai umat Islam nggak bisa apa-apa itu karena dikepung, Madinah itu dikepung. Ya, pada saat itu kita tahu Salman Al-Farisi yang notabene aslinya itu Persia, beliau berpengalaman bahwa jika terjadi pengepungan yang sangat dahsyat maka tidak ada cara lain kecuali membuat parit ya, membuat parit kanal ya, kanal yang panjang besar di sekitar Madinah itu, sekitar kampungannya. Rasulullah memerintahkan ke sahabatnya untuk menggali parit ya, sehingga musuh tidak bisa masuk ya ke kota Madinah ya, sehingga alhamdulillah di perang Ahzab itu kita tahu Allah mengabadikannya dalam surah Al-Ahzab ya, tidak terjadi berkecamuk secara berarti ya, di kontak senjata yang berarti tidak terjadi, hanya duel-duel saja, one man aja itu. Jadi ada sebagian tentara Quraisy itu berhasil masuk ke dalam Madinah, tapi dihadang oleh tentara kaum muslimin, terjadi hanya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan berkecamuk secara terbuka ya, itu perang Ahzab itu tidak terjadi ya. Namun demikian tetap itu diabadikan oleh Allah karena suatu kejadian yang luar biasa di mana kaum muslimin itu dikepung ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala tentaranya bukan dalam bentuk manusia, tapi tentara yang lain, yaitu angin kencang, kemudian hujan lebat, kemudian hawa dingin gitu, yang menghantam kemah-kemah yang ditanam atau yang dipasang oleh Quraisy, sehingga kemah-kemah itu berterbangan. Kemudian belum lagi hujan lebat, akhirnya mereka lari semuanya tanpa mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu perang Ahzab ya. Perang Ahzab itu terjadi tahun kelima Hijriah ya. Ini sedang sejarah saja. Nah, waktu itu Rasulullah nggak sempat sholat asar itu. Jadi beliau sholatnya di maghrib itu. Nah, sehingga di antara para ulama ada yang berpendapat dengan ini bahwa
Jika kondisinya tidak memungkinkan karena mata melek terus ya, apalagi musuh mengintai per detiknya, maka mereka mengatakan itu sholatnya bisa ditunda. Jadi tetap tidak bisa ditinggalkan, itu tetap ditunda maksudnya ya. Nah, sebagai ulama mengatakan itu sebelum turunnya syariat sholat khauf kata mereka ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan faedahnya bahwa husnul qiyadati Rasulillah ya, dalam hadis yang pernah kita pelajari ini mencerminkan betapa kepemimpinan beliau itu adalah contoh ya yang sangat baik. Beliau membagi pasukan, kemudian ada yang jaga, ada yang sholat dan sebagainya ya. Kemudian fadilah ya, orang yang berjalan di medan pertempuran ya, yang jaga di perbatasan kaum muslimin. Ini termasuk jihad ya. Jadi orang yang menjaga wilayah kaum muslimin dari serangan musuh itu suatu fadilah yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kitab yang baru itu Kitabul Janaiz, tentang jenazah ini ya. Janaiz ya, tentu yang dimaksud sini adalah sholat jenazah, memandikan, kemudian mengkafani, mensolati dan menguburkan. Cuma di sini yang ada tata cara sholatnya saja ya, sholat jenazah saja. Tidak. Kalau yang memandikan dan sebagainya itu di kitab yang lain ya. Ini karena ini kita masih dalam bab sholat ya, maka dicantumkanlah babul janaiz ya, babul janaiz. Khususnya dalam hal sholat ya, khususnya dalam hal sholat ya. Nah, di sini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Sahih Muslim ya, fadilah mensolati jenazah ya, fadilah mensolati jenazah. Saya sampaikan hadisnya. Sami'tu Nabi SAW an Ibnu Abbas an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslim yamutu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajula la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang meninggal, kata beliau. Tiada seorang muslim yang wafat, yang meninggal, kemudian dia disolati ya oleh 40 orang kaum muslimin yang tidak syirik. Nah, syaratnya ya tidak syirik. Jadi syaratnya 40 jamaah laki atau muslim ya, mengatakan rajulan, kalau rajulan berarti laki-laki ya. Jadi 40 laki-laki la yusyrikuna billahi syai'a. Mereka ada semua orang yang tidak syirik ya, tidak syirik, syaratnya itu 40 orang, kemudian syarat tidak syirik, illa syafahullah, kecuali Allah akan ya memberikan syafaat bagi mereka untuk menolong temannya. Jadi artinya 40 jenazah, 40 orang ini ibaratnya sebagai syafaat, sebagai penolong bagi saudaranya yang sedang meninggal ini. Nah, ini faedahnya ya sholat jenazah itu. Ya, ini faedahnya sholat jenazah. Ya. Kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan sholat gaib ya, sholat gaib. Nanti kita bahas sedikit tentang sholat gaib. Ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'a an-nabiyyu an-najashi fi yaumil ladzi mata fihi. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW memberi berita duka ya, artinya menyebarkan berita duka. Na'a itu artinya berduka ya. Memberi kabar berita duka tentang kematian An-Najashi. Nah, kita tahu Najasyi ini Bapak Ibu, dia adalah orang Kristen asalnya, penguasa Habasyah saat Nabi di Mekah. Ya, kita tahu Najasyi ini adalah raja yang tidak zalim, raja yang baik. Dia orang memang asalnya umat dari Kristiani. Ya, Najasyi ini ketika Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke
Ethiopia, di negeri Afrika, ya, di negeri Afrika saat itu, waktu itu Najasyi penguasa di situ. Nah, kemudian beliau melindungi kaum muslimin yang ada di sana, yang hijrah itu. Ya, mereka dilindungi meskipun berbeda agama, tapi setelah itu beliau masuk Islam ini. Tetapi secara diam-diam. An-Najasyi, ya, karena dia adalah penguasa, raja, sementara umatnya adalah umat Kristiani, ya, maka beliau sembunyikan Islamnya itu sampai belum meninggal. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau dikabari oleh Allah, ya, bahwa Najasyi telah meninggal. Sementara di sana kan orang Kristen, di sana tidak ada yang mensalati beliau ini. Wa kharaja bihim ilal musalla. Kemudian ketika beliau mendapat berita kabar dari Allah bahwa Najasyi ini telah meninggal di negeri seberang sana, ya, kemudian beliau memberitakan berita itu kepada para sahabatnya, dan beliau tahu bahwa di sana tidak ada umat Islam, yang ada umat Kristiani semuanya, maka tentunya tidak ada yang mensolati. Wa kharaja bila musalla. Maka beliau mengumumkan para sahabatnya, kemudian beliau mengajak sahabatnya untuk sholat gaib. Fasaffa bihi wa kabbara arba'ah. Kemudian beliau melaksanakan sholat berjamaah, sholat gaib, dan bertakbir 4 kali. Ya, ini asal usulnya ada sholat gaib itu, ya. Ini asal usulnya ada sholat gaib. Jadi beliau mendengar berita dari Allah bahwa Najasyi yang dulu pernah menolong umat beliau ketika hijrah ke Habasyah itu sudah meninggal. Ya. Dari faedah hadis di atas, ya, secara fikih Bapak Ibu kita ambil beberapa faedah. Satu, anna yamin nujaizah, ya, artinya berkabung atau memberi kabar berita duka itu boleh, ya. Ya. Jadi dibolehkan, tidak masalah memberi berita duka kepada warga atas meninggalnya si fulan, itu boleh. Apalagi untuk dalam rangka mengajak kaum muslimin untuk mengurusnya, ya, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, dan juga menguburkan. Itu kan kalau orang-orang tidak tahu ada yang meninggal, kan bagaimana cara untuk melayat dan sebagainya. Kemudian hadis di atas juga menunjukkan bahwa salah satu bukti kenabian Nabi, ya, bahwa beliau adalah seorang Nabi, ya. Gimana beliau tahu, ya, pada waktu tidak ada telepon, tidak ada internet, tidak ada TV, tidak ada radio, dan jaraknya jauh sekali, ya. Kalau perjalanan laut itu bisa 2 hari, ya, bisa 3 hari perjalanan. Belum lagi Habasyah itu di Afrika, ya, masuk ke dalam. Ya, dari mana beliau tahu, ya? Jadi tentu ini berita dari Allah. Ya, tentu ini juga menunjukkan bahwa beliau adalah Nabi, ya. Salah satu bukti kenabian beliau, ya, mengetahui suatu berita yang jauh tentu dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan untuk mensolati, ya, kaum muslimin dalam sholat gaib, ya. Kemudian salat gaib, salat jenazah boleh dikerjakan di masjid atau di tengah lapang. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat hadis-hadis yang ada di dalam kaitannya dengan salat jenazah, itu rata-rata Rasulullah itu dan para sahabat itu salatnya di musola. Musola itu artinya suatu lapangan terbuka, ya, di luar masjid yang biasa dipakai untuk eksekusi, ya, eksekusi mati, dan juga dipakai untuk sholat id, dan juga termasuk sholat jenazah, ya, itu boleh. Jadi tidak semata-mata di masjid, ya. Jadi boleh sholat jenazah itu di tengah lapang, ya, di rumah juga bisa. Kemudian masyru'iyatus al-jamaah di jenazah, dan disyariatkan sholat jenazah itu adalah jamaah, ya, laki atau perempuan, ya, laki atau perempuan. Kemudian masyru'iyatul istifaf, ya, disyariatkan juga membuat shaf sebagaimana sholat biasa. Jadi ada shaf dan sebagainya, rapat dan sebagainya, ya, seperti sholat jenazah biasa, seperti sholat biasa, ya. Cuman shafnya kan agak sedikit rapat ke depan karena tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Tadi disebutkan bahwa jumlah takbir itu 4, ya. Jumlah takbir itu 4
dalam sholat jenazah. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa Najasyi ini adalah orang Islam, artinya dia sudah mu'alaf, ya, bukan lagi orang Kristen, ya, bukan lagi orang kafir. Ya, seandainya dia masih dalam keadaan kufur, maka untuk apa Rasulullah mensolati? Nah, kita tahu bahwa orang kafir itu tidak tidak boleh disolati, ya, tidak boleh disolati. Semua macam kekufuran, apakah nifak, apakah juhud, ya, maksudnya kufur akbar, ya, maka itu tidak layak untuk disolati. Jadi yang disolati hanya orang Islam aja. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, ya, ini wajib sholat jenazah, ya, atas orang atau sholat gaib atas orang yang belum disolati di tempatnya dia. In mata bimakanin lam yusalla alaihi. Jadi wajib kifai bagi kaum muslim yang ada di tempat lain jika mendengar suatu berita bahwa ada orang meninggal di tengah komunitas orang non-muslim dan di sana mereka tidak mensalatinya, maka umat Islam yang lain yang ada di belahan bumi yang lain itu wajib hukumnya secara kifai, ya, untuk mensolati mereka. Ini kasusnya seperti Najasyi ini, karena sudah pasti di sana tidak ada yang mensolati karena dia hanya satu-satunya orang Islam. Nah, yang kebetulan juga raja, ya. Maka Rasulullah SAW mensolatinya. Nanti ada masalah, ya, nanti ada masalah di sini, beberapa masalah nanti kita akan bahas insya Allah. Hikmatu ikhbarin Nabi bimautin Najasyi, ya. Jadi hikmah diadakannya pengumuman atas kematian seseorang, maka itu hikmahnya ada supaya semakin banyak orang yang sholat, ya, itulah hikmah pengumuman tadi. Jadi hikmahnya pengumuman itu diantaranya supaya banyak yang sholat, ya, bukan supaya banyak orang meratap, ya. Jadi ya, ada juga mungkin orang itu keluarganya mengumumkan supaya banyak orang meratapi yang berlebihan, nah itu tidak boleh, ya. Jadi kalau sekedar pemberitaan bahwa si fulan meninggal, mengajak orang-orang untuk mensolatinya, itu bagus, ya. Ya. Kemudian di sini ada masalah Bapak Ibu, ikhtilafal ulama, ya, ini, ya, bahwa ikhtilafal ulama fi thubutil janazah fi thubuti salatil ghaib ba'da wafatin Nabi. Ya, jadi ada masalah para ulama berselisih apakah sholat gaib itu khusus saja untuk Nabi atau berlaku setelah Nabi meninggal. Artinya apakah sholat gaib itu berarti kalau sudah Rasulullah meninggal berarti sudah tidak ada lagi, atau apakah tetap, ya, ada, tetap ada hukum itu, tetap ada pelaksanaan itu sampai kiamat. Nah, ada yang mengatakan khusus Nabi, ya, ada yang mengatakan itu berlaku umum. Ini yang benar, ya, yang benar bahwa sholat jenazah itu tetap disyariatkan meskipun Rasulullah sudah meninggal, jadi sampai kiamat, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua Bapak Ibu, ya, jika seumpamanya kalau tadi, ya, jadi sholat gaib, ya, tetap disyariatkan, ya. Kemudian yang kedua adalah terutama jika yang meninggal itu belum disolati, ya, itu sudah jelas sekali, ya, belum disolati di tempatnya dia meninggal, ya, dia belum disolati di tempatnya dia meninggal. Nah, seperti An-Najasyi itu sudah jelas juga wajib punya untuk disolati. Kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya adalah Bapak Ibu, bahwa apakah sholat jenazah, sholat gaib itu sholat jenazah secara gaib itu tetap disyariatkan meskipun si fulan ini sudah disolati. Nah, ini yang jadi perbedaan pendapat. Seumpamanya di antara panjenengan, ya, mohon maaf, mungkin di antara kita ini adalah orang perantau, ya, orang merantau, kalau dia merantau di Jakarta umpamanya. Kemudian dengar berita ayah kandungnya meninggal di kampung, taruhlah di Jawa atau di Bali atau di Sumatera, di tempat lain, dan dia nggak sempat pulang. Nah, kan gitu. Di kampungnya tempat asalnya itu ayahnya sudah disolati. Nah, apakah sang anak ini, ya, boleh dia sholat gaib di tempat dia kerja? Nah, itu yang para ulama berselisih. Jadi apakah
seseorang itu boleh mensolat mayit atau sholat jenazah secara jauh, sholat mayit secara jauh atau sholat gaib, sementara ya jenazahnya itu di tempat asalnya yang meninggal itu sudah disolati, gitu, bahkan sudah dikuburkan. Nah, apakah umpamanya keluarga yang lain seperti anak atau suami atau istri, pokoknya keluarga dekat yang tidak sempat menghadiri sholat jenazah secara langsung, gitu, apakah dia boleh mensolatkan di tempat lain? Nah, ini jadi perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan kalau sholat gaib itu kalau jenazah itu sudah disolati di tempat dia meninggal ya sudah cukup, sudah tidak perlu lagi sholat jenazah yang lain. Apakah itu keluarganya di tempat lain itu? Ada yang mengatakan enggak, tetap karena peristiwa hadis ini itu berlaku umum. Nah, siapa saja boleh menyalakan sholat jenazah dalam jarak jauh itu. Nah, ada yang apa namanya? Ada yang ada yang merinci, Kalau personnya ini atau pihak yang meninggal ya, almarhumnya adalah orang biasa, yaitu itu ya sudah cukup, ya sudah selesai sudah. Ketika dia disolati di tempat dia meninggal sudah selesai. Ya. Tapi jika yang meninggal ini adalah orang yang terpandang, orang berpengaruh, orang berjasa, ya, ulama besar dan sebagainya, ini sebagai ulama membolehkan, menganjurkan untuk tetap disolati secara gaib, ya, di seluruh dunia, bahkan seluruh dunia. Jadi umpamanya ada seorang ulama besar meninggal di Jakarta umpamanya, dan dia orang punya jasa ya, dalam penyebaran Islam, dalam kemanusiaan umpamanya gitu kan. Nah, katanya yang demikian itu boleh orang lain yang dimanapun dia berada untuk sholat jenazah, tapi arahnya ya tetap arah kiblat gitu ya. Allah alam. Kalau ini mungkin yang baik, ini pendapat yang lebih tepat, Allah alam ya, bahwa dirinci ya, jika jenazah atau almarhum ini adalah orang yang terpandang, orang punya jasa dalam masyarakat, terutama dalam penyebaran Islam umpamanya, ya maka tidak ada masalah orang-orang yang bersimpati kepada dia khususnya ya itu mensalat jenazah secara gaib ya. Ya saya masih ingat ya waktu apa itu namanya peninggal ulama-ulama yang ada di Mesir, ulama-ulama yang ada di mana di Palestina, itu di Masjidil Haram itu diadakan salat gaib ya. Ya berkali-kali mengikuti itu ya. Kalau tidak salah waktu Syekh Ahmad Yasin itu ya, pemimpin Hamas yang dibombardir oleh Israel, ditangkap apa namanya, yang dibunuh secara sadis ya, dibom, beliau keluar dari rumahnya hari Jumat itu sholat subuh, beliau ditangkap dan dibombardir oleh Israel itu. Syekh Ahmad Yasin ini masih ingat ya, pendiri Hamas tahun 2003 kalau tidak salah itu ya. Waktu itu kami masih di Madinah waktu itu ya. Jadi ketika siangnya itu sholat Jumat, pas ada sholat Jumat, kemudian Bilalnya itu mengumandangkan setelah sholat gaib ya untuk Syekh Ahmad Yasin yang meninggal di Palestina sana itu ya. Ya, ini mungkin berpendapat yang ketiga tadi ya, bahwa jika almarhum ini adalah orang yang punya jasa, orang tokoh ya, nah maka tidak ada masalah ya umat Islam di tempat yang lain untuk mensolati jenazah secara gaib, meskipun barangkali almarhum itu sudah disolati di tempatnya dia meninggal ya. Wallahu a'lam ya. Kemudian faedah dari hadis tadi Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa disyariatkan sholat gaib ya. Nah, ini sudah saya sampaikan, ini pendapat tadi ya, pendapat para ulama yang berkaitan dengan hadis tadi. Jadi pertama bahwa saya rumuskan kembali, sholat gaib itu tetap ada ya sampai kiamat. Kemudian jika sholat, apalagi jika mayitnya belum disolati di tempat dia meninggal ya, taruhlah umpamanya dia tinggal di Rusia, tinggal di Vatikan, atau tinggal di tengah-tengah komunitas kaum Nasara atau kaum orang kafir ya, yang tidak ada yang mensolati dia di sana, keluarganya pokoknya semua non muslim ya. Maka umat Islam yang di tempat lain dia boleh mensolati secara gaib, namanya sholat gaib ya. Kemudian yang masalah yang ketiga,
jika orang itu sudah meninggal dan sudah disolati di tempatnya. Apakah orang lain atau keluarganya khususnya itu boleh mensolati dia padahal dia sudah disolati dan juga bahkan sudah dikuburkan. Nah itu. Nah ini tadi saya bilang ada perbedaan para ulama. Kemudian ada 3 pendapat yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Nah ada yang ketiga dirinci. Ya kalau yang meninggal ini tokoh, ya tokoh apalagi dalam hal kemanusiaan, tokoh dalam penyebaran Islam dan lain sebagainya, punya jasa ya dalam umat, ya maka tidak ada salahnya beliau disolati secara gaib. Ya. Jadi sudah saya jelaskan, contohnya adalah Syekh Ahmad Yasin ya, pendiri Hamas ya, waktu beliau dibombardir oleh tentara Israel, ya pulang dari sholat subuh ya, beliau dibom, apa namanya, padahal beliau nggak bisa jalan itu, jalan di atas kursi ya, oleh saya dibombardir ya, waduh, mengguncang umat Islam saat itu. Akhirnya sebagian umat Islam di seluruh dunia itu mensolati termasuk di haram ya, di haramin Makkah dan haraman Masjid Haram Mekah dan Masjid Haram Nabawi itu. Kemudian hadis yang berikutnya Bapak Ibu, ini masih berkaitan dengan salat gaib. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala Najasyi fa kuntu fi shafi tsani aw tsalis. Ini menguatkan tadi hadis yang sebelumnya. Jabir bercerita bahwa ketika Nabi ya salat jenazah, mengimami salat jenazah atas kematian daripada Najasyi, kata Jabir, saya hadir dalam salat itu dan termasuk berada di shaf yang kedua atau shaf ketiga, kata Jabir. Nah, ini jadi menguatkan. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa salat gaib untuk An-Najasyi itu sudah hadisnya sahih ya, karena Jabir juga termasuk saksinya di situ. Nah, kemudian di sini ada faedah satu bahwa sholat gaib itu sama dengan sholat jenazah biasa, dianjurkan untuk memperbanyak shaf, ya, memperbanyak shaf. Kalau orangnya 2 ya cuma, kalau orang makmumnya cuma 2 berarti 1 shaf. Kalau makmumnya 3 ya 1 shaf. Nah, kalau makmumnya 4 maka dibagi 2. Kalau makmumnya 6 maka dibagi 3. Nah, jadi sebaiknya jadi shafnya itu dibuat banyak, ya. Jadi dibagi-bagi. Nah, jadi kalau umpamanya 10 ya dibagi 3. Ya, 12 dibagi 3. Jadi softnya itu. Umpamanya 20 dibagi 3 softnya. Jadi semakin banyak softnya semakin bagus. Ya. Jadi Jabir juga menyaksikan itu. Nah, kemudian selain sholat gaib ya, yang mayitnya sudah di tempat lain, bahkan mungkin juga sudah dikubur, ada juga sholat jenazah tapi di atas kubur langsung. Nah, ini juga boleh ini. Jadi seumpamanya di antara kita ya, ada yang tinggal jauh dari kampung halaman, kemudian orang tuanya meninggal, bapak atau ibu ya kan? Nah, jaraknya lumayan jauh ya. Ketika dia sampai di rumah ternyata jenazahnya sudah dikubur, ya berarti nggak sempat sholat itu kan? Nah, maka boleh dia mendatangi kuburan almarhum ya, yang masih merah-merah itu. Nah, kemudian dia sholat jenazah di situ. Ya, tentu dengan posisi ke arah kiblat ya. Nah, posisinya sama. Kalau laki-laki maka posisinya di kepala. Jadi posisi orang yang sholat itu di kepala. Kalau perempuan itu di perut, di tengah-tengah itu. Ya, itu caranya. Seperti orang imami, ya, orang imami sholat jenazah, ya, mungkin bapak-bapak khususnya yang pernah sholat jenazah atau mungkin lupa, sekali lagi, kalau jasadnya itu adalah laki-laki, maka posisi imam di kepala. Kalau jasadnya perempuan, posisi imam di perut, tengah-tengah, ya. Jadi, tetap ada imamnya, ya. Tapi kalau sholat sendiri ya, soalnya seperti imam berarti, ya. Nah, Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah sholat langsung di atas kuburan setelah jenazah itu dikubur. Beliau takbir biasa 4 kali. Nah, jadi
Ini ada hadisnya juga. Jadi boleh. Nah, ini hadisnya Bukhari ya. Jadi orang yang terlambat mensolati jenazahnya boleh dia sholat jenazah langsung di atas kubur ya. Ini saya ingat sebagai tambahan saja ya, almarhumah Ibu siapa itu Ibu Fatayati siapa dulu saya masih ingat. Nah, waktu kami datang ke sana nggak sempat mensolati karena sudah disolati, ternyata ya kami sholat jenazah di atas kuburnya ini. Ibu Nur Fatayati ya, almarhumah ya, semoga beliau damai di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian faedah dari hadis di atas Bapak Ibu ya. Masyru'iyati salat 'alal mayyit fi qabrihi ba'da ma dufina bisyart ay yakuna mimman fatatu shalah 'alaihi qabla dzalik. Jadi tidak ada masalah boleh mensolati salat jenazah di atas kubur langsung ya ketika orang itu terlambat untuk sholat. Nah, ini Rasulullah SAW lakukan itu. Anna sholata 'alal qabri takunu kas sholati 'alal maiti tamaman. Jadi sholat di atas kubur itu sama persis dengan sholat ketika dia masih di atas kubur, jadi masih belum dimakamkan. Jadi dia kalau dia sendirian maka dia seperti posisi imam. Ya. Hirsun Nabi ala sholati ala janazatil muslimin. Ya. Di atas menunjukkan bahwa betapa Nabi SAW sangat peduli ya kepada perhatian kepada kaum muslimin ya, dan juga yang sudah meninggal. Beliau mendoakan ya umatnya. Tentu apa namanya jika ada jenazah yang disolati langsung oleh Nabi ya itu kan berarti kan berita gembira kan, beliau kan doanya mustajab itu ya. Jadi jika ada mayit yang disolati oleh Rasul itu berita gembira sebetulnya, karena di dalam sholat jenazah kan ada doa Allahumma ighfir lahu, doanya warhamhu kan doa-doanya kan semua ampunan, doa kebaikan untuk si mayit. Maka itu suatu berita gembira ya bagi orang yang disolati langsung oleh Rasulullah SAW. Nah ini ikhtilafal ulama ya. Ikhtilafal ulama fi tahdid al-muddah. Ya, para ulama berselisih pendapat berapa lama itu harus jedahnya pasca ya setelah dikubur dengan dibolehkannya mensolatinya di atas kubur itu. Ya, berapa lama? Ya, mungkin kalau 1 hari ya masih tanahnya masih merah itu ya mungkin ya. Tapi kalau sudah berlalu 1, 2, 3 hari itu bagaimana itu ya? Apakah masih tetap ya? Bisa saja umpamanya ada anak yang merantau ya di luar negeri umpamanya, kemudian orang tuanya di rumah meninggal, bunda atau bapaknya itu, kemudian dia nggak bisa sempat pulang karena terbentur masalah tiket, administrasi dan sebagainya. Intinya dia nggak bisa menghadiri prosesi sholat jenazah orang tuanya umpamanya. Dia baru boleh pulang setelah 1 bulan. Nah, umpamanya itu. Nah, ketika dia pulang dia langsung ke kuburan orang tuanya pun dia sholat di situ, apakah boleh? Nah ini tadi maksudnya itu. Apakah ada jeda? Apakah ada batas waktu ya dibolehkan itu? Atau apakah nggak ada batasnya 2 hari, 3 hari atau 1 tahun? Nah itu. Ada mengatakan ya selama tanahnya masih merah. Ada mengatakan tidak ada batasnya. Nah, jadi as-shawab tidak ada batas. Ya. Tidak ada batas. Annahu la hadda laha li'annahu lam yasbut syai'an zalika fi syara' wa hadza fi haqqi man kana ahlan lis-shalah 'alal mayyit hina mautihi. Ya. Jadi ada menyebut bahwa tidak ada batasnya itu khususnya bagi keluarga. Ya, keluarga dan juga orang yang biasa sering sholat mayit. Ya, jadi imam, penghulu dan sebagainya yang biasa sholat mayit itu saat itu dia tidak sempat mensolati karena kesibukan dan lain sebagainya, maka ketika dia mendatangi jenazah dan sudah dikubur maka dia boleh mensolati meskipun sudah berlalu 2, 3 atau 4 hari. Ya. Dan juga keluarganya tentunya. Nah. Ya, kemudian ikhtilaf lagi ya. Nah, ikhtilaf lagi juga para ulama juga berselisih lagi apakah tadi perbuatan beliau tadi ini yang sholat di atas kuburan itu hanya khusus bagi beliau
Nah, ini ada yang mengatakan itu khusus bagi beliau. Jadi kalau orang lain ya tidak perlu mengikuti. Ya, tapi jumhur mengatakan tidak ada dalil yang mengatakan itu khusus. Jadi beliau lakukan contoh bagi kita. Ya, maka itu boleh. Ya, jadi apa namanya? Sebagian ulama mengatakan bahwa itu khusus bagi Nabi. Ketika beliau sholat di atas kuburnya orang yang sudah meninggal karena nggak sempat mensolati. Nah, ada yang mengatakan itu khusus bagi Nabi. Ada yang mengatakan tidak, itu berlaku umum. Bagi umatnya juga boleh karena Rasulullah tidak bilang ini khusus bagi saya. Ya, sehingga kekhususan itu harus butuh dalil. Nah, dan tidak ada dalil, pada dasarnya al aslu al ittiba. Jadi asalnya kata apa namanya? Pada dasarnya hukum asalnya itu semua perbuatan Nabi adalah kita ikuti selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus. Ya, ya, jadi semua apa namanya gerak-gerik ya cara-cara ibadah Nabi dalam hal ibadah itu asalnya kita mengikuti beliau selama ya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa beliau itu adalah khusus bagi beliau. Nah ini dia, ini di kaidah ini dalam hal hadis ya, dalam hal pemahaman beragama bahwa pada asalnya semua yang dikerjakan Nabi khususnya dalam masalah ibadah itu juga berlaku bagi kita, itu sebagai contoh bagi kita selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus bagi beliau. Nah, sebagai contoh ya khusus bagi beliau itu apa? Apa namanya? Puasa wisol ya. Jadi Nabi itu bisa puasa 3 hari 3 malam enggak buka. Itu Nabi. Atau puasa wisol 1 kali 24 jam. Itu khusus bagi Nabi. Umatnya enggak boleh ikuti itu. Ya, beliau kadang-kadang enggak makan, enggak minum tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari itu Nabi. Ya, beliau suatu ketika beliau melihat ada di antara sahabat itu menyambung, ya mungkin puasa putih mungkin istilahnya orang. Kemudian beliau memerintahkan sahabatnya itu supaya dia buka, ya tidak boleh wisol. Kemudian sahabat itu menjawab, tapi engkau melakukan ya Rasul itu kan. Nah, Rasul mengatakan, ya saya, tapi Anda jangan. Rasul mengatakan, saya meskipun nggak makan, nggak minum, tapi Allah memberiku makan dan memberiku minum, artinya mengenyangkan, jadi membuat beliau tidak merasa lapar. Jadi itu contohnya. Jadi wisol itu Rasul lakukan, tapi khusus bagi beliau. Nah, bagi umatnya tidak berlaku. Ya, demikian umpamanya masalah sholat malam bagi beliau wajib hukumnya bagi beliau sholat malam itu. Tapi umatnya tidak. Termasuk juga umpamanya beliau menikah lebih dari 4, ya, 9, 11. Nah, khusus bagi beliau. Ya, yang lain tidak. Ya. Kemudian beliau juga menikah dengan wanita tapi walinya langsung dari Allah itu. Nah, itu salah satu kekhususan yang umatnya tidak boleh lakukan itu. Ya. Nah, selain itu, ya selama tidak ada kekhususan, ya maka itu juga syariat yang berlaku umum bagi kita semua. Termasuk tadi saya bilang sholat jenazah di atas kubur yang sudah meninggal, yang biasa kebetulan yang bersangkutan adalah orang yang sering sholat, sering mengimami, bapak penghulu dan lain sebagainya atau keluarganya. Nah, maka itu juga berlaku. Jadi boleh dia mensolati di atas kuburan atau pusara orang tuanya. Jadi mungkin di antara kita ada yang rumahnya tempat tinggalnya jauh, sudah merantau di kampung orang. Ya umpamanya taruhlah dari jarak Blitar dengan Malang itu umpamanya ya dia nggak sempat pulang ke Blitar karena masih ada kesibukan, baru bisa pulang baru sore. Ya ternyata jenazah sudah dikubur ya, karena memang nggak boleh nunggu lama-lama jenazah itu. Sunnahnya jenazah itu segera dikubur, itu haknya. Jadi ada hadis yang mengatakan jangan sampai lama-lama menunggu. Ya, jangan sampai lama-lama menunggu dalam menguburkan jenazah. Kalau itu jenazahnya baik, maka dia itu kebaikan yang kita serahkan untuk dia karena dia segera menemukan balasan dia. Kalau yang bersangkutan orangnya buruk, peminum, pengganggu ketertiban, sering membuat kegaduhan di dalam masyarakat, atau ibaratnya dia sampah di masyarakat, tapi dia masih orang Islam. Nah, kata Rasulullah, maka dia memang kalau dia memang begitu, maka kalian segera melepas keburukan dia gitu. Kalian segera berlepas diri dari keburukan dia. Jadi ada 2. Jadi hikmahnya itu mensegerakan memproses jenazah itu ada hikmahnya.
Kalau dia itu orangnya baik, maka dia segera menemukan balasan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia itu buruk, maka kitanya yang segera melepas dia itu. Sehingga kita tidak jadi beban lagi. Jadi dua-duanya ada manfaatnya. Jadi sekali lagi sholat di atas kuburan boleh ya. Sholat di kuburan boleh khususnya bagi keluarga atau bapak orang penghulu atau imam yang biasa ngimami sholat jenazah ya, yang waktu itu dia nggak sempat ya karena mungkin ada kesibukan ya. Kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu yang berkaitan dengan kafan ini. Nah, Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu kuffina fi salasati aswabin yamaniyatin bid laisa fiha qamisun wala imamah. Ya, jadi ini hadis termasuk hadis yang itu namanya tidak semuanya orang bisa meriwayatkan karena hanya orang-orang tertentu saja karena yang menghadiri yang melihat saat prosesi Rasulullah itu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bercerita ketika Rasulullah meninggal ya, kita tahu bahwa Rasulullah meninggal di kamarnya Aisyah dan dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika beliau meninggal, ini Aisyah menceritakan Rasulullah itu diberi kain kafan 3 lembar. Kufina fi salasati aswabin yamaniyatin bid. Rasulullah itu dikafani 3 helai kain kafan dari Yaman yang warna putih. Laisa fiha qamis, tidak ada baju dan tidak ada sorban atau penutup kepala, tidak ada. Jadi hanya kafan murni, kain kafan murni. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi sedikit Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah itu meninggal hari Senin. Meninggal hari Senin. Itu sepakat para ulama. Ya, tapi tanggalnya itu masih berselisih. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 18. Yang jelas bulan Rabiul Awal. Jadi hari Senin itu sudah pasti. Tanggalnya ini berselisih pendapat para ahli sejarah ini. Rasulullah ini meninggal ya. Nah, yang masyhur itu hari Senin memang. Hari Senin yang masyhur. Ada yang mengatakan hari Selasa. Ya. Kemudian tanggalnya juga ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal ya. Tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 18 Rabiul Awal. Bulannya sepakat Rabiul Awal ya, Rabiul Awal. Kemudian disolatinya. Nah, ini beliau nggak langsung disolati ya. Jadi ketika beliau meninggal, kalau nggak salah meninggalnya itu ada yang mengatakan sore, ada yang mengatakan pagi. Ya, ada yang mengatakan kira-kira duha ya, kira-kira jam 9, ada yang mengatakan sore. Nah, ketika beliau meninggal itu para sahabat itu berselisih pendapat. Ya. Ada yang meninggal apa yang tidak. Ya, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan sudah meninggal itu. Nah, kan tidak sembarangan orang yang masuk ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha kan. Nah, beliau waktu itu masih ada di samping suaminya ya. Akhirnya masuklah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar juga itu adalah bapaknya Aisyah dan sekaligus memperhatikan mertuanya Rasul ya gitu ya. Nah, beliau masuk menyaksikan sendiri bahwa Rasulullah sudah meninggal. Baru nanti beliau mengumumkan kepada para sahabat Nabi bahwa Rasulullah meninggal. Dia beliau yang memastikan itu. Padahal di luar sana masih orang berselisih. Bahkan ada Umar bin Khattab itu marah gitu ya. Sampai dia mengancam. Siapa yang mencoba mengatakan Rasulullah meninggal, saya penggal lehernya. Nah, itu Umar waktu itu. Ya. Jadi meninggalnya Rasul itu memang luar biasa ya. Menimbulkan kegoncangan yang dahsyat sekali ya di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, masuklah Abu Bakar yang notabene adalah mahramnya Aisyah dan itu bapaknya dan juga sekaligus sebagai menantunya ya. Jadi sebagai mertua dari Rasul ya, beliau melihat jasadnya dan sudah memastikan bahwa dia sudah meninggal. Lalu setelah itu beliau keluar dari kamar dan mengumumkan kepada para sahabat. Beliau mengatakan barang siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah mati. Ya, ini juga tauhid. Barang siapa yang menyembah Allah maka Allah
ada dan tetap hidup selamanya. Nah, ini temannya. Di sini Aisyah menceritakan bahwa beliau itu dikafani dengan 3 kain kafan warna putih dari Yaman. Nah, maka dari sini pula para ulama mengambil kesimpulan bahwa untuk jenazah laki-laki itu kain kafannya 3 minimal. Nah, ini salah satu dalilnya. Di antara para ulama ada yang mesunnah ya, menganjurkan ya, supaya kain kafan laki-laki itu 3. Ya, nah, nanti kalau perempuan itu 5 kalau tidak salah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah hampir habis waktunya. Kita langsung saja. Karamatu Bani Adam ya, bahwa kemuliaan Bani Adam ya, hayyan wa mayyitan. Ya, tetap dihormati Bani Adam itu hidup atau mati. Wujub takfin mayit, wajib mengkafani mayit. Masyru'iyatu ja'lil kafni salat aswab, dianjurkan supaya atau disunnahkan, disyariatkan kafan itu minimal 3. Nah, ini laki-laki. Nah, kalau perempuan nanti ada hadisnya. Hadal hal akmal takfin. Nah, 3 lembar ini adalah yang paling sempurna. Kalau 1 ya boleh, yang penting menutupi semua jasad. Ya, istihbab jadi sabi bait. Jadi dianjurkan kain kafan itu putih ya. Apakah boleh kain kafan pink? Apakah boleh kain kafan ungu? Apakah boleh kain kafan hitam? Nah, boleh kalau tidak ada yang putih ya. Ya, ada mie oranye dan sebagainya ya. Kalau bisa putih ya, kali ini sunnah ya. Nah, kemudian mayit itu tidak perlu dikasih baju, tidak perlu dikasih tutup kepala. Ini laki-laki ya. Nanti kalau perempuan nanti ada. Al-iqtida bi atharihi fi hayati wa ba'da mati ya. Kita mengikuti jejak-jejak beliau ya, perbuatan beliau yang baik, kita ikuti semua. Ya. Nah, itulah beberapa faedah yang berkaitan dengan mengkafani jenazah. Marilah kita tutup Bapak Ibu, kita doakan untuk keluarga kita yang barangkali sedang dirawat, ya khususnya Bapak mertua saya yang sudah 10 hari dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ya, kita doakan beliau, namanya adalah Ahmad Sudiono. Ya, jadi Bapak mertua saya yang kemarin saya sampaikan ternyata masih dirawat di Rumah Sakit Surabaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan beliau, mengadukan pada beliau kesembuhan sehingga bisa kembali menjalani kehidupannya dengan normal. Kita juga doakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi Sayyid Ahmad Sudiono. Allahumma shfi as-Sayyid Ahmad Sudiono. Allahumma shfi as-Sayyid Ahmad Sudiono. Allahumma shfi shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma la tad'alna zamban illa ghafarta wa la haman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la maradan illa syafaita wa la maradan illa syafaita wa la maradan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa addaitaha lana ya qawi ya aziz ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.